kemakan omongannya sendiri. Apalagi kalau bukan menyangkut rekam jejak Anies di DKI Jakarta. Makin Heru Budi sukses, makin banyak hasil kerja nyatanya, makin banyak manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta, makin populer Heru Budi ke seluruh Indonesia, makin sering Heru Budi diberitakan media massa, dan makin sering Heru Budi dipuji oleh Presiden Jokowi, ya makin memperlihatkan bobroknya dan boroknya rekam jejak Anies di Jakarta. Tentunya ujung-ujungnya bisa bikin Anies nyungsep di kontestasi Pilpres 2024. Baru juga jadi bakal calon kan? Koalisi juga belum jelas terbentuknya kapan. Ya ini sih konsekuensi dari omongannya sendiri. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Apa sih perbedaan karakter yang paling nyata antara seorang Jokowi dengan seorang Anies? Jawaban saya adalah kesombongan atau arogansi. Jadi Presiden Jokowi itu tidak pernah memperlihatkan kesombongan atau arogansi. Walaupun beliau memegang rekor 5 kali tidak pernah kalah dalam pemilu. Walaupun beliau begitu dihormati oleh para pemimpin negara-negara lain. Walaupun beliau sudah mendapatkan banyak penghargaan. Namun, beliau tetap suka belusukan, tetap sederhana, bijak, dan gak sombong ya. Beda dengan Anies. Kembali ke tahun 2017 ya. Sesudah hasil quick count ya dan real count KPU keluar yang isinya pasangan Anies Sandi menang, Anies sempat menemui Gubernur Ahok di Balai Kota. Anies ke Balai Kota itu memakai helikopter. Bener-bener show off ya, pamer kemenangan. Begitu pula bahasa tubuhnya ketika bertemu dengan Presiden Jokowi. Ingat kan, dalam foto yang viral, Anies terlihat bertolak pinggang di hadapan Presiden Jokowi. Apakah ada yang masih ingat bagaimana sombongnya Anies menyindir kemampuan bahasa Inggris seorang pemimpin? Soal kemampuan bahasa Inggris Presiden Jokowi memang kerap disindir oleh para pendukung dan buzzer Anies. Dengan seenaknya mereka mencemooh dan merendahkan Presiden Jokowi hanya berdasarkan kemampuan berbahasa Inggris. Yang didukung juga begitu. Anies bilang kalau pergi ke luar negeri pakai bahasa internasional, jadi ke sana bukan menonton, bukan mendengarkan, tapi menceritakan Indonesia katanya. Widih, sombong bener ya. Emang kalau bisa berbahasa Inggris itu otomatis jadi jaminan seseorang bisa bekerja dengan hasil nyata. Yakin? Nah, itu adalah beberapa contoh kesombongan atau arogansi Anies ya, dibandingkan dengan karakter Presiden Jokowi yang selalu rendah hati dan sederhana. Saya kira Presiden Jokowi juga tahu kok soal sifat Anies ini. Dan karakter ini diwujudkan Anies dengan susahnya dia bekerja sama dengan jajaran anak buah Presiden Jokowi. Seperti Kementerian PUPR dalam urusan penanganan banjir. Anies tidak pernah mau diajak ketemu dan berdiskusi dengan pihak PUPR. Sementara ketika ada banjir besar melanda Jakarta pada awal 2020, dengan arogan, Anies membantah pernyataan Menteri PUPR soal pentingnya normalisasi sungai di Jakarta. Itu di depan kru televisi ya. Dan kita bisa melihatnya gitu. Ya gitu deh, mentang-mentang sudah pegang sunatullah air hujan masuk ke dalam bumi, gitu kan? Arogansi ini terus dipertahankan Anies sesudah masa jabatannya habis. Ini sih otomatis jadi keharusan ya buat Anies untuk mendongkrak citra dirinya agar dianggap selevel dengan seorang presiden. Kan memang tujuannya adalah nyapres di 2024. Anies pun dengan sombongnya meminta agar masyarakat menilai dirinya dari rekam jejaknya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sampai beberapa kali soal rekam jejak ini diserukan oleh Anies. Seperti ketika dia menyatakan siap maju nyapres. Di mana pernyataan ini disampaikan Anies ketika dia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada bulan September tahun lalu. Dan disampaikan ke wartawan asing ketika Anies berada di Singapura. Kan memperlihatkan arogansi lagi, hampir serupa ketika dia naik helikopter menemui Gubernur Ahok di Balai Kota. Supaya terlihat wah gitu ya, level internasional gitu ya.
sudah sama pinternya dengan Presiden RI Pak Jokowi gitu. Soal rekam jejaknya ini kembali disebut Anies ketika dia safari politik di Makassar, Sulawesi Selatan pada pertengahan Desember tahun lalu. Kembali, arogansi dipertunjukkan Anies. Kata Anies, Indonesia dibangun dengan gerakan, bukan dengan program. Jadi Anies menawarkan rekam jejak, bukti konkret, bukan visi misi. Karena visi misi itu hanya karangan katanya. Kata-kata ini kok kedengaran absurd ya, nggak masuk akal gitu. Terus nanti Anies nyapres nggak pakai visi misi gitu, hanya berdasarkan rekam jejak semata. Terus apa yang dia mau lakukan buat negara dan bangsa ini? Persis sama dengan apa yang dia lakukan di DKI Jakarta gitu? Atau gimana? Kok aneh dan kocak ya? Oke, kita lanjut. Jangan sampai terlalu mikirin kata-kata Anies ini ya. Dan sekali lagi, Anies bicara soal menawarkan rekam jejaknya, bukan visi misi. Ini sehari setelah dia ngomong di Sulawesi Selatan tadi, Anies kemudian balik ke Jakarta. Anies bicara di depan para relawannya. Sekali lagi, Anies menyebut bahwa ketika dia menjalani safari politik di berbagai daerah, dia menawarkan rekam jejaknya ketika jadi gubernur di Jakarta, bukan menawarkan visi misi. Karena visi misi itu hayalan katanya. Jadi fix ya. Anies semata-mata bertumpu pada rekam jejaknya di DKI Jakarta. Dengan segala blundernya itu, dari bongkar pasang trotoar, anggaran miliaran buat lem Aibon, berbagai kelebihan bayar, meningkatnya angka kemiskinan di Jakarta, masih adanya warga Jakarta yang BAB dikali, proyek pengolahan sampah yang mangkrak, dan banyak lagi. Kalau mau lengkap, silakan lihat di videonya Mas Alif ya, yang memaparkan 123 kelicikan, kebohongan, dan kebodohan Anies Baswedan. Kalau masih kurang boleh ditambah katanya. Nah, dengan sombong ya, dengan arogan, dengan nada menantang, Anies ini mempertaruhkan nasibnya semata-mata pada rekam jejaknya di DKI Jakarta. Entah karena dia ngibul, dia licik, atau dia bodoh. Nggak tahu deh kita. Mungkin strategi ini memang jadi keharusan buat orang yang hanya bisa melakukan pencitraan. Hanya pencitraan, karena memang nggak bisa menunjukkan kinerja yang mumpuni, atau memang sebuah kebodohan dan kecerobohan. Sadar nggak sih kalau itu bisa jadi perangkap buat dirinya sendiri, yang bisa menjatuhkan Anies sampai ke dasar yang paling dalam, nyungsep sedalam-dalamnya. Perangkap itu sangat dimungkinkan dengan adanya Heru Budi Hartono, penjabat Gubernur DKI Jakarta. Orang pilihan Presiden Jokowi yang bisa dijamin kemampuan dan kinerjanya. Sudah beberapa kali Heru Budi memperlihatkan kinerja yang mumpuni, yang jauh di atas Anies. Seperti kegiatan pembersihan dan pengerukan kali yang sekarang jadi sering dilakukan oleh jajaran Pemprov DKI. Atau ketika Heru Budi tidak lagi memakai TGUPP. Heru juga hendak menghijaukan kawasan Monas, bekerja sama dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Dan tentu saja melanjutkan proyek mangkrak pengolahan sampah warisan Anies. Dan yang terakhir ini adalah suksesnya Heru Budi menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangunan sodetan Sungai Ciliwung yang mendapatkan pujian dari Presiden Jokowi karena sudah bertahun-tahun mangkrak, gak dikerjain di era Anies. Presiden Jokowi pun mengaku kaget melihat keberhasilan Heru Budi ini. Duh, maaf ya Pak Jokowi, saya nggak percaya kalau Bapak itu kaget beneran. Mengapa? Karena yang memilih Heru Budi itu kan Pak Jokowi sendiri. Pemilihan itu berdasarkan apa yang sudah diketahui dengan baik oleh Presiden Jokowi. Bukan sekedar memilih, apalagi memilih dengan sembrono. Nggak bakalan Presiden Jokowi itu sampai memilih dengan sembrono. Kalau disebut pilihan yang terbaik, ya pasti dijamin baik dan bagus buat warga DKI Jakarta. Sudah ada buktinya kan, hanya dalam beberapa bulan saja. Dan pilihan yang terbaik itu ada efek sampingnya yang sangat negatif buat Anies. Yakni seperti kemakan omongannya sendiri. Apalagi kalau bukan menyangkut rekam jejak Anies di DKI Jakarta. Makin Heru Budi sukses, makin banyak hasil kerja nyatanya, makin banyak manfaat yang dirasakan oleh warga Jakarta, makin populer Heru Budi ke seluruh Indonesia, makin sering Heru Budi diberitakan media massa,
dan makin sering Heru Budi dipuji oleh Presiden Jokowi, ia makin memperlihatkan bobroknya dan boroknya rekam jejak Anies di Jakarta. Tentunya ujung-ujungnya bisa bikin Anies nyungsep di kontestasi Pilpres 2024. Baru juga jadi bakal calon kan? Koalisi juga belum jelas terbentuknya kapan. Ya ini sih konsekuensi dari omongannya sendiri. Kita tonton saja terus perkembangannya ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura emang juara. Sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April, insya Allah sudah selesai, Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai.